Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyud MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Skandinavia variasi gajah F5. Yang kemarin-kemarin yang sudah kita upload itu kuda C6 dan gajah G4 sudah kita bahas. Sekarang belajar dengan gajah F5 ya. Oke ya, saya kembalikan posisi dari awal. Yang diawali dengan E4, D5, E kali D5, menteri kali D5, kuda C3, menteri A5, D4, kuda F6, kuda F3, C6, ya kan? Gajah F4, C4, gajah ke F5 ya. Jadi gajah F5 ini ya cukup bagus sekali, cuma kita belajar cara menghukum ya. Jadi kalau langkahnya kurang masuk di teoritis ya kita hukum ya. Jadi langkahnya yang bagus kuda ke E5, nah, dia pastinya E6, G4 ya. G4 ini sangat bagus sekali ya. Jadi langkahnya hitam tentunya gajah ke G6 yang paling bagus ya. Jadi kalau suatu misal ini gajah ke E4 ya ini kurang bagus. Cara menghukumnya harus rokade ya. Nah, sekarang pilihannya hitam apa? Soalnya gajahnya ini langsung diancam dengan kuda dengan G4. Kalau gajah E4 langsung rokade, berarti kuda C3 nya ngancam gajah kan. Gajah yang berwarna terang cukup bagus sekali. Suatu misal gajahnya ini turun kembali ke G6 ya langsung dihajar H4 ya kan. H6 atau H5 nggak mungkin, pionnya lebih hancur kan. Kalau kuda ke BD7 tentunya kuda kali D7. Kalau kuda kali D7 nggak mungkin H5 ya. Jadi kalah satu perwira dan bisa meneruskan sendiri kan. Tentunya dimakan pakai raja tadi. Waktu kuda D7 dimakan pakai raja tetap H5, kuda kali H5 ya jangan dimakan karena hitam masih melawan. Yang langkah yang paling bagus D5 dulu. Jadi mengancam kuda kan ini. Jadi kalau dimakan D5-nya kan otomatis G kali H5. Jadi temponya gitu. Jadi kalau C kali D5 atau E kali D5 kan baru G kali H5 ya, paham ya. Jadi cara menghukumnya seperti itu. Tapi kalau dia kudanya lari ya tentunya D kali C6 cek double cek, dimakan pakai raja, baru gajah ke F4 ya. Gajah F4 ini langkahnya susah dijawab ya. Sangat bagus sekali. Suatu misal ini benteng ke D8 ya kena gajah ke B5, jadi bisa langsung kalah kan ya, paham ya. Jadi kalau gajah ke benteng D8 langsung gajah B5 ya. Jadi suatu misal ini langkahnya apa, misalkan langkah kuda ke E4 ya, kuda ke E4 atau A6 ya, A6 ya, misalkan menjaga gajah B5 ya. Jadi kalau A6 ya tentunya menteri ke F3 cek. Jadi kalau ditutup pakai kuda ya benteng aja ke F ke D1. Ini aja. Jadi dikeroyok kan. Kalau benteng ke D8 ya tinggal kuda kali D5, E kali D5, gajah kali D5, jadi ditembuskan. Jadi kalau benteng kali D5 nggak mungkin ada C4, dan tentunya kalah kualitas dan kalah posisi kan, paham ya. Jadi kalau dia lari raja B6 ya gajah kali B7 dengan ancaman menteri C6 ya. Suatu misal raja ke A7 ya gajah ke A8 dan diteruskan sendiri ya, tentunya paham ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau cara menghukumnya A6 itu seperti gitu ya. Saya kembalikan posisi dari raja C6 dulu ya. Raja C6 ini gajah ke F4
Nah, suatu misal apa ini benteng D8 ya sudah tidak membantu. Mungkin E5 ya gajah ke B5 cek, raja ke B6 baru gajah kali E5 ya, paham ya. Oke, jadi apalagi selain E5, benteng D8 juga tidak membantu. Mungkin kuda E4. Kuda E4 langsung gajah ke B5 tetap, raja ke B6 baru menteri ke D7. Jadi cara menghukumnya seperti begitu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi gajah ke G6 ya. Oke, saya kembalikan posisi gajah ke G6, H4, kuda ke D7, kuda kali D7, raja kali D7, H5, kuda kali H5, D5, kuda F6, D kali C6. Ini suatu misal nggak dimakan ya juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak dimakan apa, misalkan suatu misal raja ke C7, tentunya tetap gajah ke F4. Kalau raja ke B6, tentu ke D kali C kali B7. Kalau tidak dimakan lagi kan nggak mungkin raja kali B7 ya menteri ke F3 dan seterusnya ya. Tentunya adik-adik junior yang baru belajar ya baru bisa menghukum ya. Caranya kan sudah tahu kalau begini ya, lebih jelas ya, paham ya. Oke, saya kembalikan posisi dari raja ke D7. Suatu misal tadi raja ke E8 ya tetap C kali D7. Suatu misal benteng ke D8 ya gajah ke B5, raja E7, langsung aja gajah ke F4. Ini langsung unggul ya, paham ya. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi. Dimakan ya, dimakan raja kali C6 ya. Oke, ini D kali C6, tidak dimakan sudah, sekarang dimakan gajah ke F4 ya. Gajah F4 ini suatu misal apa ya, kuda D5. Kalau kuda D5 tentunya tetap gajah ke B5 cek. Kalau raja ke C5 baru menteri ke E2 ya. Suatu misal apa ini, kalau kuda kali C3 nggak mungkin ada menteri C4, raja B6, gajah C7 ya, nggak mungkin. Tentunya kuda kali F4 baru menteri ke E3 cek. Kalau raja B4 nggak mungkin, cekmat di D4, raja D6 menteri kali F4, raja ke E7 baru benteng F ke D1 dengan ancaman benteng ke D7 ya. Kalau benteng ke D8 ya benteng kali D8, menteri kali D8 ya susul lagi benteng ke D1 dan tentunya langsung menang ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari langkah tag opening. Saya kembalikan dari teks opening. Tadi langkahnya ini gajah ke G6. Kalau gajah E4 sudah kita bahas. Langsung aja H4, kuda ke D7, otomatis langsung makan dulu kuda kali D7, kuda kali D7, H5, gajah ke E4, benteng ke H3 ya. Benteng H3 ini sangat bagus sekali ya. Langkahnya cukup akurat sekali ya. Jadi pilihannya hitam ini
yang terbaik itu kalau di dalam suatu partai itu gajah ke G2 ya. Tapi kalau suatu misal ini dia langkahnya H6 ya, atau gajah D5 atau gajah ke B4 ya, variasinya ada 4 macam. Ada kuda ke B6 ya. Mari kita periksa satu persatu ya. Jadi langkahnya kalau pembelajaran untuk junior, kalau jadi pemain putih ya. Jadi kalau misalkan ada langkah gajah D5 atau H6 atau kuda B6 atau gajah B4 ya. Mari kita periksa satu persatu. Suatu misal ini gajah D5 ya, langsung gajah ke D3 ya. Kalau C5 ya, langsung diambil D kali C5, gajah kali C5 baru gajah ke D2. Jadi dia ini tentunya pasti gajahnya ini disayangkan kan, gajah putih yang di D5 itu tentunya gajah ke C6. Kalau tidak disayangkan otomatis dimakan sama kuda ke C3 itu. Jadi lebih bagus putih memelihara sepasang gajah kan. Tentunya gajah C6 baru menteri ke E2. Menteri E2 dibalas menteri B6 baru 00 aja rokade. Ini memancing kalau gajah kali F2. Tentunya kalau gajah kali F2 sangat bagus untuk putih, nggak mungkin ya ada kuda E4 ya. Paham ya? Jadi langkahnya rokade, mungkin dibalas dengan rokade ya kan. Baru kuda ke E4 ya, jadi mengasihkan pion F2 tapi dengan serangan yang dahsyat ya. Bentengnya di H3 ini bisa masuk di B3 juga ya. Caranya begitu. Jadi langkahnya kuda E4, gajah E7, raja B1 ya, langkah yang bagus ya. Raja B1, raja B8, baru gajah ke C3 ya. Ini tentunya unggul putih ya. Dengan ini putih mengambil inisiatif ya, paham ya. Oke, kalau gajah D5 itu cara mengantisipasinya seperti itu ya, paham ya. Oke, saya kembalikan posisi dari gajah D5 benteng H3 ya, benteng H3 dulu ya, benteng H3 gajah D5 sudah ya, sudah kita bahas. Sekarang apa ini? H6, mungkin H6 ya. H6, kalau H6 dia mau menyelamatkan gajah kan, tentunya gajah D2 ya kan. Gajah ke H7 ini kan diselamatkan ya. Jadi cara mengantisipasinya ya, langsung aja menteri ke E2. Jadi gajah H7 menteri ke E2, tentunya menteri C7. Jadi kalau suatu misal ini gajahnya mau makan di C2 ya kemungkinan kecil, karena ada benteng C1 ditarik lagi, ada D5 ya. Jadi sangat kombinasinya sangat komplit nanti putih ini ya. Jadi nggak mungkin ya. Jadi kalau cara menghukumnya, kalau berani makan gajah C2 itu caranya seperti itu ya, paham ya. Kemungkinan kecil ya, tentunya dia juga menghindari pen-penan ya kan. Menteri C7, suatu misal menteri C7 ya langsung aja apa ini, benteng ke F3 ya. Benteng ke F3, langkah yang paling bagus untuk putih ya. Kalau gajah D6 ya nggak mungkin, karena ada benteng kali F7 ya, tentu kalah kan. Tentunya gajah ke E7 baru rokade panjang. Cara ngukumnya seperti begitu ya. Rokade panjang ini tentunya kalau diimbangi dengan rokade pendek ya lebih bagusan putih, karena ada ancaman benteng G1 dengan menterombol pion ke G5 kan. Kalau kuda ke B3, kalau kuda ke B3 ini langkahnya gajah ke D3 aja ya, gajah D3
diadu gajah yang di H7 itu dengan tujuan ke G5 tetap ya. Suatu misal apa ini, kalau gajah kali D3, menteri kali D3, gajah kali D3, menteri kali D3, kuda D5, kuda ke E4 ya. Jadi langkahnya ini, lajur-lajurnya itu dikuasai sama putih dengan ancaman G5. Tadi sangat ngeri sekali ya hitam kalau mengikuti rokade pendek ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi kalau cara mengantisipasi rokade pendek ya. Tentunya nggak mungkin rokade, tentu kuda ke F6 ya. Kuda ke F6, langkahnya baru gajah ke F4. Gajah ke F4 ini mungkin dia menteri ke D8, baru G5, langkah yang baik untuk menekan terus kan. G5, H kali G5, gajah kali G5, kuda kali H5. Suatu misal kuda kali H5 ya, kuda kali H5 langsung aja gajah kali E7, menteri kali E7, D5. Yang paling bagus diterombol terus kan, D5, C kali D5, suatu misal C kali D5 gini ya, tentunya kuda kali D5 ya, kuda kali D5 langsung unggul ya. Karena dengan ancaman gajah ke B5 juga kan. Kalau E kali D5 tentunya benteng ke E3. Kalau gajah ke E4 tentu langsung gajah kali D5 ya kan. Suatu misal apa ini langkahnya, kalau rokade panjang gajah kali E4, cukup begitu aja. Gajah kali E4, mungkin benteng kali D1 ya, menteri kali D1 ya kan. Apa langkahnya, unggul putih ya. Paham ya. Jadi benteng kali D1, menteri kali D1, raja B8 mungkin ya. Kalau raja B8 ya gajah F3, langsung gini aja. Jadi ngancam menteri dan ngancam kuda ya. Tentunya kalau menteri ke G5 ya ada menteri D6, cek ya kan. Kalau raja ke A8 ya menteri ke E7. Ini cukup langsung menyerah kan hitam ini, karena melihat menteri kali E7, benteng kali E7 tembus di B7 dan rencana gajah kali H5 juga ya. Paham ya. Oke, jadi cara penghukumannya seperti begitu kalau H6 ya. Oke, sekarang saya kembalikan posisi dari rokade, tapi tidak saya kembalikan dari benteng H3 tapi tidak H6 ya. Langkahnya gajah B4 ya. Kalau langkah gajah B4 ini cara menghukumnya ya tetap gajah D2 aja. Jadi kalau gajah B4 ya gajah D2 kan, gitu aja. Suatu misal gajah di D5 diadu ini kan, langsung aja gajah turunkan ke E2. Rokade kuda kali D5, C kali D5 ya. C kali D5, tentunya langsung G5 aja. Tekan di sayap raja kan. Gajah D2, menteri kali D2, menteri kali D2, raja kali D2. Dari masuk di permainan akhir ya. Jadi benteng FC8, H6. Ini aja cara bermain akhir kan. Belajar cara bermain akhir H6 G6. Mungkin dia tidak mau trombol karena kalah di sayap raja kan. A4. Cara bermainnya begitu ya. A4, mungkin benteng C7 ya kan, mau numpuk benteng. A5, raja F8 lalu
bentengnya ke C3 diadu kan. Benteng C3 apa ini? Mungkin tumpuk benteng FC8 ya kan. Benteng AC8, benteng kali C7, benteng kali C7 A6. B6 ya kan, merusak susunan kan, merusak susunan. Tentunya langkahnya gajah ke B5, raja ke E7 ya. Jadi kelihatan imbang kan. Raja E7 baru benteng E1, raja D6 baru benteng ke E3 ya. Ini keunggulannya dari ruang gerak pionnya yang sangat bagus kan. Benteng ke E3 tentunya apa ini, suatu misal kuda ke B8 ya kan, kuda B8 gini ya tinggal benteng ke F3. Jadi kalau pas kudanya ke C6 gini langsung diambil. Nah, ini terjadi benteng C3, raja ke D7, benteng kali C7, raja kali C7 ya menjurus ke permainan akhir dan diteruskan sendiri. Tentunya putih unggul ya. Kalau diteruskan ya tinggal raja ke E3, raja ke D6, raja ke F4. Nah, jadi apa? Jadi pionnya tinggal satu yang dimajukan ya. B5 ya di B4 gitu aja kan, tetap rajanya bisa masuk ini kan. Misalkan apa, raja E7 ya juga kalah. Suatu misal B5 ya B4, raja E7 ya raja ke E5. Jadi buahnya putih, rajanya ya masuk tentunya dan menang ya. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham, saya lanjutkan dari kuda ke B6. Di H6 sudah, gajah D5 sudah, gajah B4 sudah, sekarang kuda ke B6 ya. Kalau kuda B6 ini yang bagus untuk putih, gajah ke B3. Jadi cara menghafalnya ada yang ditarik gajah D3, ada yang gajah B3 ya. Kalau gajah ke D5 ya tentunya gajah ke D2 ya. Gajah D2 suatu misal gajah kali B3 ya A kali B3, karena menterinya kan kejebak itu ya kalau kuda B6 itu. Kalau menteri ke B4 ya kuda D5 dan seterusnya ya. Jadi kalau menteri kali D4 kuda C7, kalau menteri D6 ya kuda kali B6 ya. Jadi kuda B6 itu ya kurang bagus juga karena jalannya menteri hitam itu ditutupi sendiri ya. Jadi kalau gajah D5, gajah ke D2. Jadi ini sangat sulit sekali untuk hitam ya. Paham ya? Oke, jadi demikianlah opening dari kami dengan 4 variasi tadi yang gajah D5, H6, kuda B6 ya. Jika senang dengan opening Skandinavia ini silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.